Keluarga komedian Sule akhir-akhir ini memang sangat menyita perhatian halayak. Setelah viralnya podcast Putri Delina dengan Maya Estianty, ternyata berbuntut panjang. Sule digugat Natalie Holzer, dan sidang pertama pun sudah berjalan. Kini, Rizky Febian kena imbasnya setelah singgung soal ini. Gugatan cerai Natalie Holzer pada Sule tengah menyita perhatian publik. Bukan hanya itu, keluarga komedian kondang itu pun juga sedang menjadi sorotan. Terlebih sosok Putri Delina diisukan ada sangkut pautnya dengan perceraian Sule dan Natalie Holzer. Panasnya isu seputar keretakan rumah tangga Sule yang baru seumur jagung itu juga membuat Rizky Febian tak luput dari sorotan. Namun setelah akhirnya memberi tanggapan, ucapan Rizky Febian bak menjadi bumerang. Saat menghadiri acara Insert 19 Tah Anniversary, Rizky Febian tak bisa menghindari pertanyaan seputar keluarganya. Apalagi pertanyaan itu dilontarkan saat berada di atas panggung. Namun, Rizky Febian berhasil memberi jawaban bijak tanpa menyudutkan salah satu pihak. Karena kan, menurut aku pribadi, ada hal yang seharusnya memang harus kita ungkapkan. Tapi ada yang memang ada juga sebuah permasalahan itu juga tak harus diungkapkan, ujarnya. Tidak harus ditahan, lebih baik bagaimana caranya menyelesaikan dan juga memperbaiki dengan baik-baik gitu, ungkapnya. Tanpa orang harus tahu, tuturnya. Jawaban bijak Rizky Febian itu, sayangnya, mengundang reaksi kurang baik dari netizen. Seperti terlihat dari potongan video yang diunggah ulang akun Instagram @rumpi_gosip, tanggal 21 Juli tahun 2022. Bahkan ucapan Rizky Febian itu bak bumerang yang mengarah pada sang adik, Putri Delina. Tak sedikit yang menyinggung soal isu jika Putri Delina lah yang pertama menyulut masalah dengan Natalie Holzer. Iki lebih baik lu ajarin deh adikmu yang sok paling kesepian dan yang selalu ingin dimengerti itu, komentar netizen. Padahal adek lu yang pertama kali koar-koar, tulis yang lain. Namun, ada pula yang menganggap jika Putri Delina dan Natalie Holzer sama-sama salah. Yang satu klo ada masalah gampang kabur, yang satu lagi gak dewasa klo menyikapi masalah sama ibu tirinya. Yang anak buka suara sekali, yang emak sambung buka suara tanpa henti. Klarifikasi Natalie Holzer. Sebelumnya, Natalie membeberkan soal hubungannya dengan Putri Delina. Hal tersebut disampaikannya usai menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Hubungannya dengan Putri baik-baik saja, ujar Natalie Holzer usai mediasi di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu, dikutip dari kompas.com. Ada kemarin, komunikasi dengan Putri Delina, lanjutnya. Dalam kesempatan itu Natalie secara tegas membantah rumor tak berhubungan baik dengan Putri. Oh, kalau itu media saja yang menggorengkan, jadinya ramai. Kalau aku kan untuk Putri Delina ini hanya untuk mengklarifikasi. Natalie Holzer tengah proses cerai dengan Sule. Mau tak mau kini Natalie Holzer harus mengikuti sidang perceraian. Apalagi saat Natalie Holzer bertemu dengan anak tirinya, Rizky Febian. Nampak Rizky sedih melihat keluarganya harus pecah lagi. Rizky Febian dan Natalie Holzer baru-baru ini bertemu di salah satu program acara. Nampak Rizky hendak menangis ketika bernyanyi di panggung tersebut lantaran Natalie hendak berpisah dengan ayahnya. Meski demikian, Rizky profesional tetap bernyanyi di sana. Yang anak pertama pasti paham seberapa beratnya dia menanggung beban keluarganya. TP cuma bisa diem, tulis @jm. Sikap dia dah paling benar, karena dia anak laki-laki pertama. Semoga seiring bertambahnya usia Ferdi Enjan Bes lihat sikap A-nya. Amin, tulis Akeong Itsmirul papar para netizen. Sementara itu saat sidang perceraian Rabu kemarin, kedua pihak memang sepakat untuk pisah. Dari mediasi, kita udah ngobrol, udah ada kita kesepakatan pisah, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, mediasinya kita untuk pisah, ungkap Natalie Holzer dikutip dari kanal YouTube Sambal Lalap, Rabu petang. Ada
Cuman aku enggak bisa ceritain ke kalian, karena aku enggak mau menjatuhkan orang, ujarnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.